Organisasi kami, Sekretariat PGRI Kabupaten Rotendao, yang seharinya kami sebut dengan Rumah Juang oleh Sekretaris PKO Kabupaten Rotendao, disaksikan Ketua PGRI Kabupaten Rotendao dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lobalai. Dengan usainya penguntingan pita pada pagi hari ini, bertanda resmi Sekretariat PGRI Kabupaten Rotendao dipergunakan untuk kebutuhan selanjutnya. Selanjutnya, para undangan disilakan untuk mengambil tempat di dalam ruangan. Kita akan segera memulai dengan upacara virtual kita pada pagi hari ini. Kami mengundang dengan hormat Bapak Sekretaris Dinas dan Olahraga Kabupaten Rotendao bersama Ketua PGRI Kabupaten Rotendao dan SMA Negeri 1 Lobalai untuk mengambil tempat dalam ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
lanjutkan dengan lagu Mars PGRI. PGRI abadi telah mempersatukan diri dengan nama dan sentosa lahir negara kita. PGRI abadi bernaung di kawasan banding sinar surya. Anggotanya bersama, mereka mengurus semua menemukan rakyat dari kita. Kitalah penyuluh bangsa, pembimbing melangkah ke muda. Insan Hadirin disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam sambutan yang pertama dari Ketua Umum PB PGRI dibacakan oleh Ketua PGRI Kabupaten Rotendao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Yang saya hormati Kepala Dinas PKU Kabupaten Rotendao yang diwakili oleh Sekretaris Dinas yang juga adalah Ketua Dewan Pakar PGRI Kabupaten Rotendao, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Robalai, yang juga sebagai Ketua MKKS SMA tingkat Kabupaten. Dalam hal ini beliau juga sebagai Ketua DKGI atau Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia PGRI Kabupaten Rotendao. Yang saya hormati teman-teman dan rekan-rekan sebut ruangan, pengurus PGRI tingkat Kabupaten Rotendao, pengurus PGRI cabang Rotendao, anggota dan juga peserta Lomba Ikrar Guru Indonesia yang sempat hadir pada saat ini. Izinkanlah saya untuk membacakan sambutan Ketua Umum PGRI pada upacara Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia pada upacara Hari Ulang Tahun ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, anggota Forkopimda, Dewan Pendidikan, para undangan, para siswa,
segenap pengurus dan anggota PGRI di seluruh tanah air yang berbahagia. Marilah kita menundukkan hati sejenak, mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Meski dalam suasana penuh keprihatinan di tengah wabah COVID-19, kita semua para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan di seluruh tanah air kembali merayakan peringatan HUT ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 dengan hikmat dan tentu tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu tercurah kepada kita semua, bangsa dan negara Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, COVID-19 memaksa manusia untuk melakukan adaptasi dalam keseluruhan aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran yang semula dilakukan untuk kehangatan di kelas, demi keselamatan siswa, guru dan orang tua harus dilakukan dengan belajar dari rumah secara online, daring maupun offline luring. Saya atas segala semangat dan dedikasi guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang meskipun dengan segala keterbatasan tak surut dalam pengabdian mendidik para siswa dan mahasiswa di tengah pandemi ini. Kita dapat menarik hikmah di pandemi COVID-19, yakni mempercepat akselerasi penguasaan teknologi di kalangan guru dan siswa, menguatkan kerjasama antar guru dan orang tua, sekaligus memastikan bahwa peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Pasca pandemi berakhir, pembelajaran jarak jauh atau paduan pembelajaran daring dan luring akan menjadi suatu bentuk kenormalan baru. PGRI meminta agar di seluruh wilayah Indonesia dapat dijangkau oleh infrastruktur daya listrik dan jaringan internet ke sekolah-sekolah, sehingga tidak ada anak Indonesia dan para gurunya yang tertinggal dalam pembelajaran dan mengakses ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para orang tua, karena di masa pandemi ini peran orang tua sangat penting mendampingi anak belajar, sekaligus menjadi ruang untuk memperkokoh kualitas kasih sayang antar anggota keluarga. Bapak Ibu para siswa dan undangan yang berbahagia, pada hari ini tanggal 25 November kita mengenang kembali semangat dan niat mulia para guru di seluruh tanah air. Ketika puluhan organisasi guru yang berbeda paham dan golongan sepakat melebur menjadi satu, sehingga lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia. Dengan dijiwai semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PGRI hadir sebagai wadah perjuangan guru, pendidik dan tenaga kependidikan, memperjuangkan kedaulatan NKRI, berpegang melawan kebodohan dan keterbelakangan, serta berhikmat memajukan pendidikan nasional. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai perjuangan para guru, pendidik formal, non formal, dan tenaga kependidikan dengan menetapkan tanggal 25 November sebagai hari ulang tahun PGRI sekaligus sebagai Hari Guru Nasional. Setelah 76 tahun Indonesia merdeka, jati diri PGRI sebagai organisasi profesi yang independen, unitaristik, dan non-partisan senantiasa dijaga dan melekat di dada pengurus, pejuang, aktivis, dan para guru. Sebagai rumah besar perjuangan guru, pendidik dan tenaga kependidikan, PGRI terus bergerak, mengabdi dan memperbaiki diri agar senantiasa adaptif dan responsif terhadap perubahan. Bapak Ibu siswa dan hadirin yang berbahagia, pada perayaan ke-75 tahun, PGRI terus berjuang memajukan pendidikan sebagai wadah perjuangan para guru, pendidik dan tenaga kependidikan. Maka tema peringatan HUT ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional adalah dari PGRI untuk Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dulu.
Kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia maju. Betapa penting peran guru sebagai manusia pengubah yang berkarakter kreatif, inovatif, dan berdedikasi. Guru yang berkarakter demikian akan memancarkan fajar penerang di sekelilingnya yang ditemukan melalui proses pendidikan yang mengembangkan guru pekerti sehingga mendorong siswa mengembangkan potensinya dan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Pada peringatan ini, beragam inovasi kami hadirkan untuk Indonesia antara lain Olimpiade Virtual Guru Olimpis, peluncuran TV streaming Tunas TV, aplikasi Bantu Guru, inovasi pembelajaran dalam PGRI Smart Learning and Character Center, webinar and virtual workshop, dan beragam inovasi dari PGRI berbagai daerah yang kami persembahkan sebagai tekad kami untuk menolak menyerah karena COVID-19, menolak menyerah kepada berbagai keterbatasan yang dihadapi dalam bekerja. Hadirin yang berbahagia, pada akhir dari sambutan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Aparatur Republik Indonesia, BKN, Kemendagri, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota yang responsif terhadap perjuangan PGRI khususnya di masa pandemi antara lain: 1. Terbitnya Perpres nomor 98 tentang gaji dan tunjangan P3K. Kita tepuk tangan untuk ini rekan-rekan semua. Yang kedua, pemberian kuota kepada guru, dosen, dan siswa serta mahasiswa untuk kelancaran PJJ. 3. Relaksasi penggunaan dana BOS dan BOP untuk pembayaran guru honor dan pembelajaran daring. 4. Pembatalan ujian nasional. 5. Dikeluarkannya klaster pendidikan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya kami sangat mengharapkan agar para guru honorer kategori maupun non kategori, khususnya yang berusia di atas 35 tahun, diberikan kesempatan menjadi ASN melalui jalur ASN PDK maupun jalur CPNS. Apresiasi disampaikan pula kepada pemerintah daerah yang merespon perjuangan di PGRI di berbagai daerah dengan memberikan perhatian pada peningkatan kesejahteraan guru honorer di daerah masing-masing. Juga memberikan kesempatan setara kepada semua guru tanpa menggunakan status mereka untuk beroleh kesempatan meningkatkan kapasitas profesi. Dengan adanya pembagian kewenangan guru di tingkat provinsi dan kabupaten kota, saya menitipkan kepada Bapak Kepala Daerah untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada guru-guru hanya tanpa harus terpaku kepada tingkatan mana guru mengajar. Bapak Ibu, para guru anggota PGRI yang saya banggakan, masih pekerjaan rumah yang akan terus diperjuangkan PGRI. Mohon kawan-kawan melayani anggota dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, menjadi teladan dalam menanamkan pendidikan karakter. Kita berbagi tugas. Kualitas pembelajaran adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dipegang teguh para guru. Memperjuangkan aspirasi adalah komitmen para pengurus. Kami mohon agar pengurus PGRI di berbagai tingkatan, mulai dari pengurus besar hingga ranting, terus bekerja keras mengawal perjuangan dan aspirasi anggota. Jadikan PGRI sebagai rumah belajar dan rumah yang nyaman bagi semua anggota. PGRI adalah mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan dengan arif dan bijaksana agar tercapai sinergi yang optimal untuk mencapai pendidikan nasional bermutu untuk Indonesia maju. Bapak Ibu para guru anggota PGRI yang saya banggakan,
Puncak perayaan HUT ke-75 PGRI dan HKN tahun 2020 akan dilaksanakan secara virtual dan disiarkan secara live streaming di Tunas TV, jejaring medsos YouTube @PBPGRI dan aplikasi layanan Zoom pada tanggal 28 November 2020 yang menurut rencana akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur H. Joko Widodo dan akan menyampaikan amanatnya kepada seluruh guru setanah air. Sampai jumpa di puncak perayaan HUT PGRI dan HKN 2020 sebagai persembahan PGRI untuk Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 kepada para guru di seluruh tanah air. Semoga pengabdian kita menjadi lentera bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan, serta sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita tutup dengan salam perjuangan. Hidup guru! Hidup! Hidup guru! Hidup! PGRI! Jaya! PGRI! Jaya! Solidaritas! Yes! Solidaritas! Yes! Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia! Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Jakarta 25 November 2020. Ketua Umum Cap dan Tanda Tangan Profesor Dr. Unifa Rosyidi Magister Pendidikan NPA 0907 00004. Sebelum saya kembali ke tempat sebagai PGRI dan Rotendau, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, Ibu Bupati dan seluruh jajaran. Sampaikan salam hormat kami keluarga besar PGRI untuk Ibu Bupati dan seluruh jajaran, juga dinas PKO yang terus senantiasa juga memberikan arahan dukungan kepada PGRI dalam terus berjuang akan apa yang menjadi aspirasi dan kemajuan organisasi. Terima kasih juga karena pada hari ini sekretariat yang disumbangkan, ya bahasa bisa juga kita bilang dipinjamkan kepada guru-guru, kepada PGRI sebagai tempat aktivitas rumah juang. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, di mana tadi juga sudah diingat. Dan tentu kita berharap bahwa dari rumah juang inilah organisasi ini terus bergerak, para guru terus bertumbuh, membangun solidaritas solider untuk terus berjuang. Kita terus mengawal apa yang menjadi aspirasi kita. Hari ini kita sedang berjuang bersama dalam kerangka untuk memperjuangkan kesejahteraan guru. Kita sudah membangun komunikasi langsung dengan Komisi 10. Kita akan segera memberikan beberapa kajian-kajian kita dari PGRI, termasuk yang menjadi prioritas kita adalah perjuangan tunjangan perawatan. Kita sudah minta data dari seluruh sekolah-sekolah. Kita berharap bahwa tidak ada yang terlupakan atau tercecer. Dalam waktu 1-2 hari ini akan segera kami kirimkan ke Komisi 10. Dan juga tentu kita melakukan beberapa kajian terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana dalam undang-undang itu dia memuat tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Larangan untuk melakukan kekerasan, intimidasi terhadap guru. Tetapi sayangnya adalah bahwa sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran itu belum termuat dalam undang-undang tersebut.
Dan juga kami sedang mengkaji dan sudah kami rumuskan agar sekiranya penelitian tindakan kelas itu tidak dibebankan ke guru, sebab guru dan dosen itu mempunyai tugas yang berbeda. Guru tidak melakukan penelitian karena guru melakukan tugas pokok, mendidik, mengajar, dan melatih. Tugas penelitian itu ada pada perguruan tinggi. Karena itu kita ingin pisahkan supaya PTK itu tidak dibebankan kepada guru, karena itu bukan menjadi tugas seorang guru. Dan sejumlah agenda-agenda lainnya termasuk guru honorer yang TKD yang juga mendapat BRT itu juga diadvokasi oleh PGRI. Saya kira dengan dukungan kita semua dan soliditas yang kita tanamkan, kita bangun kuat, maka tentu apa yang menjadi harapan kita bersama, apa yang menjadi tujuan kita ke depan pasti akan tercapai. Oleh karena itu mohon dukungan kita semua. Bapak Ketua DKGI, beberapa hari ini kita juga disibukkan ya Bapak dengan berbagai persoalan yang kita alami bersama. Ini juga menjadi pergumulan kita. Kita berharap bahwa ke depan kita guru yang dimuliakan ini tidak tersandung dengan berbagai persoalan yang justru di situ mencederai dan merusak citra kita sebagai guru. Juga Bapak Ketua Dewan Pakar, tentu kita juga tetap meminta dukungan pikiran-pikiran strategisnya untuk kemajuan organisasi. Teman-teman pengurus apa terus bangun soliditas, konsolidasi di tengah-tengah seluruh anggota untuk kita maju bersama mencapai visi bersama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu terima kasih. Selanjutnya, sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dibacakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Rotendao, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Dobolai, Bapak Ibu pengurus PGRI Kabupaten Rotendao, wartawan, singkatnya semua hadirin yang saya hormati dan kasihi. Bapak Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat
lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus, sekaligus memutus mata rantai penularannya. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadang-kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai, walaupun dengan segala keterbatasan. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi menemani belajar, bahkan turun pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru di Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan dari guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi bertanggung jawabnya pembelajaran di masa pandemi. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental, pantang menyerah, dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan, untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran. Bapak Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat
yang penuh dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak Indonesia tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring, ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol kesehatan. Ada yang masuk sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai dan sebagainya. Semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kebijakan dan program kami dibuat dalam masa pandemi ini berupa: 1. Bantuan kuota data internet. 2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS. Yang ketiga, pengalokasian dana BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling terdampak pandemi COVID-19. Yang keempat, bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga pendidikan dan non-PNS. Yang kelima, kurikulum darurat. Yang keenam, program guru belajar. Yang ketujuh, laman guru berbagi. Yang kedelapan, program belajar dari rumah TVRI. Yang kesembilan, seri webinar masa pandemi dan sebagainya. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga pendidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Bapak Ibu guru yang saya cintai dan banggakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN P3. Dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami memohon doa Bapak Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid Indonesia yang tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi
pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Jika. Jakarta 25 November 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tetangga Nadiem Anwar yang mudah. Terima kasih. Selanjutnya pemotongan tumpeng sebagai tanda memperingati hari ulang tahun PGRI yang ke-75 dan HGNI tahun 2020 sekaligus pengresmian gedung sekretariat PGRI Kabupaten Rotendao atau biasanya kita sebut dengan rumah juang kita. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao menuju ke ruangan sekretariat PGRI Kabupaten Rotendao. Kita akan bersama-sama mengambil gambar di depan. Untuk itu dengan hormat saya mengundang Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babalai, dan juga Ketua PGRI untuk mengambil tempat di depan. Kita bergilir foto dari kursi urutan depan, deret depan, deret kedua, dan seterusnya, supaya kita tidak terlalu berhimpitan, jaga jarak. Untuk itu dengan hormat saya persilakan Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Sekolah SMA, dan Bapak Ketua PGRI Kabupaten Rotendao mengambil tempat. Teman-teman yang deret depan silakan. Belakangnya ya, deret Ibu Baba, Ibu Yanti, Pak Salmon, dan Pak Tias, silakan. Iya. Dapat tumpeng. Buka masker. Senyum 1, 2, 3. Iya. Ya, Bapak-bapak bertiga masih tetap di tempat. Red break dalam berdoa dan seterusnya dari Dutik. Gitu. Sim,
Iya, tanda semangatnya paham. Iya, setelah itu literasi lagi. Tadi lupa literasi. Guru itu identiknya dengan literasi, jadi jangan lupa. Iya, sambil senyum, semangatnya iya, luar biasa. Deret Pak, silakan. Bapaknya deret. Postur tubuhnya jelas. Sampai saat nanti deret kelima ya nanti. Kayaknya mau keluar kayaknya supaya tinggal Pak Yesri di dalam bersoleh bahaya. Bahaya. Body. Iya, Bapak, iya Bapak, taruh tangan dulu. Iya, semangat. Iya. Pendekar, pendidik bangsa. Oke, deklarasi. Iya, kloter terakhir. Pak Charles, kan jadi kloter keberapa? Saya coba kloter terakhir. Belum datang sudah kita kloter terakhir. Agak sedikit boleh. Satu, Dapat. 2, 3. Literasi. Semangatnya mana? Literasi. Iya. Oke, lanjut. Karena hujan halang yang tetap, maka kita segera melakukan pemotongan upah yang akan dilakukan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Bapak Ketua PGRI Kabupaten Rotendao, dan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lobalain. Nanti lagu dipandu oleh Ibu Yanti. Selamat ulang tahun PGRI. Bapak-bapak 3 orang tangan dipisah. Jadi Ketua PGRI di tengah kok, iya. Pisaunya dipegang Bapak, 3 orang tangan dipisau. Main sampai yang baik posisi tuh ya. Iya. Pisau. Iya. Dipandu oleh Ibu Yanti TU. Kita tepuk tangan. Baik. Sebelum kita memotong tumpeng yang ada, sebagai ungkapan syukur kita oleh karena usia yang Tuhan berikan sehingga kita masih semangat untuk meningkatkan bangsa, kita berdoa dulu. Karena tadi semua belum berdoa. Karena itu dengan terima kasih kemudian Bapak Yesi untuk memimpin kita dalam doa. Setelah itu baru kita memotong tumpeng yang ada. Bapak Ibu semua yang berkata Tuhan, kita mensyukuri hari Rabu, dan juga kita mensyukuri atas rumah satu gedung yang diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu guru dan rumah juang. Untuk itu mari satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan, anugerah-Mu yang Engkau terus berikan bagi kami. Hari ini hari yang bahagia bagi kami, keluarga besar guru Kabupaten Rotendao, karena hari ini Tuhan kami bersyukuri bahwa kami bertemu dengan hari ulang tahun PGRI yang ke-75 dan juga hari guru nasional. Kami juga bersyukuri Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kepada kami di pemerintah daerah Kabupaten Rotendao sebuah gedung
yang kami boleh pakai gedung ini Tuhan sebagai rumah perjuangan Bapak Ibu